yang berkualitas. Kembali lagi di pembelajaran biologi kelas 12 bersama saya, Teacher Dini. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang metabolisme, khususnya pada enzim. Sekarang, kita lanjut pada pembagian dari metabolisme, yaitu katabolisme dan anabolisme. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Metabolisme merupakan reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup. Metabolisme melibatkan enzim untuk mempercepat reaksi. Pembagian dari metabolisme yang pertama adalah katabolisme. Katabolisme merupakan reaksi pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Reaksi ini bersifat melepaskan energi sehingga disebut reaksi eksergonik. Energi yang dihasilkan berasal dari lepasnya ikatan senyawa kimia yang mengalami penguraian. Tujuan utama katabolisme adalah untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Contoh dari proses katabolisme adalah peristiwa respirasi. Respirasi aerob merupakan reaksi yang melibatkan oksigen. Reaksi respirasi aerob melibatkan 4 tahap utama, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Glikolisis merupakan pemecahan glukosa menjadi asam pirufat, berlangsung di sitoplasma dan menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH, serta 2 ATP. Dekarboksilasi oksidatif merupakan pemecahan asam pirufat menjadi asetil CoA, tempat berlangsung di matriks mitokondria, dengan produk 2 asetil CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Pada siklus Krebs, asetil CoA ditambah asam oksaloasetat menghasilkan asam sitrat, berlangsung di matriks mitokondria dengan produk 6 NADH, 2 FADH2, 4 CO2, dan 2 ATP. Pada transfer elektron, terjadi reaksi pengubahan NADH, FADH2 dari 3 proses sebelumnya menjadi ATP dan H2O. Tempat terjadinya di krista mitokondria dengan produk 10 NADH sama dengan 30 ATP, 2 FADH2 sama dengan 4 ATP dengan total 34 ATP, sedangkan H2 dari NADH dan FADH2 bereaksi dengan O2 menjadi H2O. Jadi, produk akhir dari transfer elektron adalah 34 ATP dan H2O. Respirasi anaerob tidak melibatkan oksigen dan terjadi di dalam sitoplasma, contoh fermentasi alkohol maupun asam laktat. Selanjutnya, katabolisme protein dan lemak. Protein dan lemak juga dapat menjadi bahan proses respirasi. Keduanya harus dipecah terlebih dahulu, kemudian masuk ke dalam jalur respirasi. Yang kedua adalah anabolisme. Anabolisme merupakan reaksi penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Reaksi ini membutuhkan energi atau kita sebut dengan endergonik. Jika energi berasal dari cahaya matahari disebut dengan fotosintesis,
dan jika dari senyawa kimia disebut dengan kemosintesis. Kita masuk yang pertama, yaitu fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses penyusunan zat organik dari zat anorganik dengan bantuan energi cahaya. Selanjutnya yang kedua adalah kemosintesis. Kemosintesis merupakan proses penyusunan bahan organik menggunakan energi dari pemecahan senyawa kimia. Proses ini dilakukan misalnya oleh bakteri belerang, bakteri nitrit, dan bakteri nitrat. Energi digunakan untuk fiksasi CO2 menjadi karbohidrat. Ternyata materi di pertemuan ini cukup padat ya. Ada katabolisme dan anabolisme, beserta reaksi-reaksi dari masing-masingnya. Teacher harap anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang substansi genetika. Thank you for your attention. See you at the next video.